warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina ni'amal kafiyah, ni'mal iman wal islam wal ukhuwah, wa kathirka nikmatil farahi was sihah, hatta yatamakkana fi ijabati amrin min awamirillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi arsyadana wa 'allamana bil 'ulumi wal hikmah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahda, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat sempat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Khususnya pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian rutin dalam rangka thalabul ilmi tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan hadirnya kita di masjid ini, di majlis ini senantiasa mendatangkan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah pula untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam mengamalkan serta mendakwahkan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita semua juga termasuk umatnya yang istiqomah sampai akhir hayat yang layak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, hafizahullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang kemarin sampai di surah Al-Hujurat ayat 11. Kemarin ayat 11 belum rampung. Malam ini kita baca surah Al-Hujurat ayat 11 dan seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Astagfirullahaladzim, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Di ayat 11 ini
kemarin sudah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang menghina, mengejek, merendahkan kaum yang satu dengan yang lain, orang yang satu dengan orang yang lain. Begitu juga perempuan merendahkan, menghina perempuan yang lain. Kemarin saat nuzulnya juga sudah kita sampaikan, sudah kita bacakan, ada beberapa riwayat yang intinya ayat ini turun karena pada waktu itu ada yang menghina, merendahkan orang lain. Ada riwayat yang menyebutkan kemarin dihina karena fakirnya, ada yang dihina karena hitamnya, kulit hitamnya, sebagaimana kemarin sudah kita. Nah, kemudian masih di poin ini terkait tentang sukhriyah atau menghina, yang mana kemarin juga kita sudah sampaikan hadis Nabi bahwasanya sukhriyah atau walladhi yastaskhir itu termasuk dosa besar, termasuk dari 9 dosa besar yang diriwayatkan oleh Bukhari. Salah satunya adalah walladhi yastaskhir, orang yang suka menghina, orang yang sering merendahkan. Istisghar, menganggap rendah yang lain. Nah, kemudian di sini dijelaskan wa amma idza kana dzikru syai'il ma'id duna taskhir wa duna istisghar walakin li hajatin mislu fi ta'rif aw fi ghairi dhalika min al-hajat fala yu'tabaru sukhriyatan wala yu'tabaru dhanban kabir. Ketika ada orang yang menyebut atau memanggil seseorang dengan sebenarnya secara zahir aibnya, salah satu kekurangannya, tapi di sini tidak ada unsur menghina, tidak ada unsur merendahkan, tapi memang perlu dipanggil dengan itu karena sebuah kebutuhan atau hal yang memang mengharuskan manggil. Misalkan karena dia nggak tahu, ngerti nih yo, misalkan ada orang pincang misalkan, dia mau nyebut, mau manggil nggak tahu namanya, kemudian Yohanca ngerti nih ada ego pincang, pincang mereka cang, misalkan tidak ada unsur menghina, tidak ada unsur merendahkan, tapi karena sebuah kebutuhan, lalu yang mengundang berarti jenenge kepaksa nyebut aibnya. Kan pincang itu salah satu aib, jelas guys. Bagaimana kulit hitam juga secara dohir aib. Kemudian kita manggil orang itu dengan panggilan si pincang, tocang, pincang, rene cang. Nah, maka ketika tidak ada unsur merendahkan, itu tidak masuk kategori sukhriyah dan tidak ada dosa di sana. Nah, aslinya boten dosa kalau tidak ada unsur merendahkan dan memang kebutuhannya itu nyebut panggil dengan aib tersebut. Mereka gak ngerti jenisnya tadi. Hal ini disampaikan ulama karena memang di zaman Kanjeng Nabi itu juga sahabat ketika menyebutkan seseorang, misalkan tidak disebutkan namanya karena mungkin tidak tahu atau karena mungkin suatu hal, kemudian menyebutkan ja'al aqra, si buta telah datang. Buta itu kan ya aslinya aib juga, karena sesuatu yang tidak normal dengan yang lain kan ya termasuk aib. Buta itu aslinya aib, rambutnya iso tukul. Kemudian di situ juga tidak dimarahi Kanjeng Nabi karena memang ngertine si buta. Sehingga ketika kita manggil seseorang bukan karena merendahkan, karena suatu hal, kemudian menyebutkan aib tersebut atau cacat tersebut, sekali lagi boten niat menghina, maka itu tidak termasuk kategori sukhriyah, tidak termasuk kategori melecehkan, merendahkan yang dianggap dosa besar. Bahkan
kitab yang itu disebutkan. Bahkan kalau ada orang yang memang kenyataannya seperti itu, kemudian dipanggil seperti itu, dan yang manggil tidak ada unsur merendahkan, kok dia serik, kok dia ra trimo, itu malah sing salah sing tak trimo tadi. Sing salah itu sing serik. Jadi misalkan yang saya tadi ya, yang saya ini tak jelaskan bukan berarti nanti salah paham jenengan. Malah rapopo kok ngundang pincang. Tak terangin. Jadi misalkan tadi ada orang pincang, terus kita nggak tahu namanya, kemudian manggil dia cang pincang tanpa unsur merendahkan. Kok dia marah, dia serik, dia rak trimo, itu justru yang salah dia. Lo ngajak pincang, cinta pincang ora. Ya, wajar ya serik maksudnya. Makanya saya ulangi lagi ini. Wajar ya serik. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, unsur menghinanya tidak ada. Jadi yang manggil tadi itu bukan karena merendahkan, bukan karena menghina, tapi memang karena dia nggak tahu, ngertinya dia ikut yang terus diundang. Itu nggak dosa. Dari sisi yang manggil nggak dosa. Jadinya tadi. Kemudian kok sing diundang itu serik, padahal dia nggak ada unsur hina, mergo nanti yo sing serik itu sing keliru malah. Kenapa keliru? Kenapa dianggap dia yang salah? Karena bagaimanapun juga pincang itu yo ngasih Allah. Kok dia sering diundang pincang, itu secara tidak langsung seolah-olah tidak nerima tuntungannya Allah. Lo ngajen dikedir pincang kok diundang pincang Allah. Sehingga pincang lo sopo Gusti Allah. Jadi saged tompo-tompo wae. Ngajen pincang diundang pincang ngajen macam. Ini dari sisi sekali lagi loh ya, dari sisi kalau tadi yang manggil tidak ada unsur menghina. Tapi kalau yang manggil ada unsur menghina, merendahkan, itu jelas dosa, kan sudah kita baca sahabat nusulnya, dan bisa termasuk dosa besar. Nah, makanya bagi kita yang memanggil orang lain, sebisa mungkin tidak memanggil dengan aibnya. Kalau misalnya nggak tahu namanya ya gitu, jangan pakai ciri-ciri yang aib lah, jangan pakai yang si pincang. Tapi misalkan mas-mas yang pakai baju kotak-kotak misalkan, itu kan luwih netral daripada panggil dengan cacat. Meskipun tadi sudah kita bahas ya, ketika tidak ada niat menghina itu enggak dosa. Tapi sebisa mungkin untuk menjaga perasaan kita memilih kata-kata yang di situ tidak ada unsur aib. Ini bagi kita yang manggil. Nah kok ternyata suatu saat kita dipanggil orang dengan fisik kita yang kurang. Misalkan kita itu pesek, terus diundang, pesek misalkan. Ya udah kita nggak usah marah, karena pesek itu junjungannya. Jadi dari sudut pandang kita yang dipanggil, kok misalkan dipanggil dengan si pesek, dipanggil dengan si pendek, sopoai lah, yang itu berkaitan dengan fisik kurangnya kita nggak usah marah. Anggap aja ini junjungannya Gusti Allah. Tapi bagi kita yang manggil, sebisa mungkin menghindari kalimat-kalimat yang dikhawatirkan bikin sakit. Nah itu maksudnya. Mas dedek bisa. Cuman kan kalau mas dedek kan masih umum. Kalau yang ada orang banyak kan belum spesifik yang kita tuju kan. Nah, makanya tadi kalau memang dibutuhkan untuk nyebut, yo aslinya betul dosa. Selama tidak ada unsur menghina, merendahkan. Tidak dosa aslinya. Karena yang ada dosa itu ketika ada istisghar, unsur merendahkan, unsur ngece, unsur menghina. Tapi meskipun demikian, sebisa mungkin kita menghindari kata yang kira-kira nyebabno lolahdi, sehingga lebih baik memilih ciri-ciri yang lain yang tidak merupakan ciri fisik kekurangan. Jadi nggak salah ketika ulama menyampaikan tadi
ketika ada kebutuhan untuk manggil dengan tertentu, ya ora apa-apa. Wong anjen butuh. Yang penting tidak ada unsur menghina. Lah kok sing diundang selek, ya sing asline sing salah sing selek. Lapo digawe ngono kok tidak ngono. Ngoten nggih. Jadi bagi kita yang manggil tetap hati-hati, tetap berusaha memilih kata yang aman dari kategori nyerikno. Tapi ketika kita dipanggil dengan panggilan fisik yang ada pada kita, pun boten usah sere. Ora apa-apa, ngajen digawe ngene dindang ngene ya ora apa-apa. Misalkan ana gendut dindang dudut bisa. Ya ora apa-apa, ngajen gendut dindang gendut ya wis meper lah. Sing penting bagi kita tidak memanggil dengan kata-kata yang memungkinkan sakit selagi bisa. Kok ancen mentok harus nyebut kata itu, ini betul apa-apa. Selama tidak ada unsur merendah. Saya dipahami ya. Jadi antara sukhriyah menghina faktor fisik, kekurangan fisik, sebagaimana yang kemarin kita contohkan, nyebut fakir, nyebut kere, nyebut kulit hitam, itu niatnya bisa gede. Tapi ketika memang harus menyebutkan itu, karena dibutuhkan untuk disebut itu, tanpa ada unsur merendahkan, aslinya bukan dosa. Bagi kita yang dipanggil kok ngepasi fisik kita kurang dan dipanggil dengan ciri tersebut, istiqomah mawon. Wong yo padha jenengane istiqomah. Nah, insyaallah kalau semuanya mikir gitu enak. Ora ono sing selek, yo ora ono sing ngece. Wong dia ngece yo dosa. Kemudian dipanggil dengan itu yo sajen aku ngene yo ora apa-apa dan ketika semuanya sudah bisa mikir seperti ini, ya insyaallah aman, tidak ada tukaran, tidak ada serai-serai yang berkelanjutan. Itu sekaligus nyambung ayat berikutnya. Setelah Kanjeng Nabi, setelah Allah Subhanahu wa taala melarang saling ngece, dan kemudian wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil haqq. Dan jangan mencela diri kalian sendiri. Maksudnya mencela diri kalian sendiri itu kalian mengece orang lain terus orang lain balas. Kemudian wala tanabazu bil haqq. Jangan manggil dengan gelar-gelar yang tidak baik. Dan nanti Bapak Kucing tak jawab di poin ini. Jadi setelah Allah melarang saling hina atau ngece-ngecean atau menghina merendahkan orang lain, kemudian di sini Allah melarang janganlah kamu ngece dirimu sendiri. Ngece dirimu sendiri itu maknanya bukan kok kita ngarang-ngarang kita jelek, ngarang-ngarang kita kurang enggak, tapi yang dimaksud adalah layat an ba'dukum ala ba'd. Janganlah diantara kalian ngece orang lain, kemudian orang lain itu balas ngece kita. Sehingga ketika kita merendahkan orang lain, terus direndahkan orang lain, berarti seolah-olah kita merendahkan diri kita sendiri. Maka di bahasa Allah, janganlah kamu menghina dirimu sendiri. Maksudnya ketika kamu merendahkan orang lain, terus dibalas orang lain merendahkan kamu, seolah-olah kamu merendahkan dirimu sendiri. Sehingga ketika kita ece-ecenan, ketika kita saling menghina, ketika saling nyek-nyekan, berarti sejatinya kita itu ngece merendahkan diri kita sendiri. Dan itu dilarang oleh kemudian kalau misalkan kita yang diece pripun, diarani diece misalkan, kok diece apa, diarani apa, maka sikap kita yang terbaik itu tidak usah balas, tidak usah balas. Dan ketika kita diece kok bisa santai, bahkan kita mendoakan kebaikan untuk yang diece, maka itu istimewa. Dan itu akan mendapatkan
balasan surga VIP besok di akhirat. Jadi orang yang ketika diuji kok tetap tenang, nggak marah, nggak sebel, bahkan mendoakan baik, itu balasannya surga VIP. Makanya itu di surah Al-Furqan itu wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'ala al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Di ayat selanjutnya balasannya adalah ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Jadi ketika kita kok ada yang ngece, ada yang ngaran-ngarani, qalu sama, udah tenang aja, ucapkan yang baik-baik, doa ke sing apik-apik. Kan jenengan jejer Pak wong kirim misalkan begini, semoga-moga sing ngece aku sugih selawase. Bisa kan itu? Bisa benar. Posternya jenengan jejer kene apa dengone ngene, moga-moga sing kere selawase. Apa mboten? Nek jenengan didoakan itu diarani lah, diarani kere dari lanjut. Kok kemudian jenengan bisa tenang, tidak serik, tidak balas, bahkan doakan yang syukur-syukur sing ngaji aku kere wong sugih selawase ya Allah. Nah, itu jenengan istimewa. Di akhirat itu jenengan dicawisi surga VIP, kamar khusus. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Kenapa dicawisi surga khusus? Karena jenengan bisa sabar, bisa kuat. Lumrahe wong diece itu gak terima. Kalaupun gak berani bales itu berarti muangkel dungo elek. Kalaupun gak berani bales, nek kendel deh males, nek rawani nyesek berarti dan ambil dungo sing elek. Loh ini kok ada orang diece tetap tenang, gak marah, gak ngamuk, gak bales, malah dongake apik, muga-muga selamat kowe sing ngece, muga-muga apik uripmu Gusti surga VIP. Kon jenengan saged praktekno insyaallah. Loh, ini diomongke gampang. Dipraktekke saya gampang. Soalnya wis tau diomongke. Ora jenengan yakin gampang. Bisa wong karek ndonga apik kok ora iso. Wong dicelek kan yo urung karuan. Napa kok serik wis mboten usah serik, sangge sing ngincit dongane sing. Lho ketika orang bisa ngamalke ini, damai dunya. Ayem tentrem. Jadi ketika kita yang jadi korban pembulian, ketika kita yang jadi korban pembulian diece, diarani, ya tak sarankan, ya bukan saya yang nyarankan, Allah yang nyarankan, kita nggak usah serik, nggak usah bales, nggak usah tunggu sing elek, tetap tenang, doakan yang baik untuk itu surga VIP. Kantor jenengan yang ditangati pura tak boten jenengan mlebet surga VIP. Jawabane pura mau. Saged tak boten jenengan dici terus ndongakno apik. Oh. Takoni surgane gelem VIP surga gelem tae saged tak boten ngeten duka nggih. Ora patek cocok karo jawaban mau. Tanyain surga VIP maune buanter. Siap ya, nggak diece, nggak usah serik, tapi dongake kebaikan, pikir sih, dijanya podo jawabnya berantem, siap. Kemudian ketika jenengan bisa seperti itu, diece kok tidak bales, itu jenengan akan didoakan malaikat. Kamu akan selamat dari apa yang diomongkan. Kok jenengan diece wong radhi wong kere berarti didongake malaikat jenengan tidak akan kere. Kok jenengan didongake wah wong koyo kowe ora bakal payu rabi ora wong gelem karo kowe maka didongake malaikat jenengan bakal laris. Itu nek jenengan ndak bales, nek jenengan ndak bales jenengan sabar. Tapi nek jenengan bales ya padha, wis padha gunane. Misalkan jenengan diece wong were ketak-keting, terus jenengan bas medhit kakean ngomong.
jenengan yo dijabah malaikat kabeh. Yo sing kowe medhit sing kowe. Itu kalau jenengan bales. Tapi kalau jenengan enggak bales, malaikat akan ndongake yang kebalikannya tadi, yang selamat dari apa yang diomongkan, dari yang ngece tadi. Maka intinya paling aman, paling penak, paling apik itu nek diece ndak usah sering, ndak usah bales. Fadilah gede, didoakan malaikat selamat dari itu, dapat kebalikannya itu, dan di akhirat dapat surga. Pak, orang yang ngece sama yang ngelawak itu ada sanksinya pada dosa besar. Dosa besar. Oke. Jadi yang ngece-ngece itu termasuk dosa besar. Karena kemarin kan ada dosa besar kan 9, salah satunya waladhi yastaskhir, orang yang suka ngece. Dosa gede ngece. Makanya jenengan buat dosa ngece. Nek diece ora usah bales ora usah sering. Itu tidak balas sih, itu tidak balas. Itu juga tidak menunjukkan dia balas ngece, tidak. Tapi kalimat itu ketoknya menunjukkan dia nggak terima. Jadi ketika diarah-arah anjir tak terkungin ini apa lapo gue, itu tetap orang terima nih. Jadi untuk masuk kategori sabar nggak masuk. Kalau balasnya seperti itu. Nah, jadi lo yang sampai jalan tadi. Malah nyata loh, sematur nuwun jenengan ice. Nah itu malah tidak ada unsur serai, tidak ada unsur balas, ngompo, sabar. Cuman bisa jadi orang yang seperti itu bakalnya nggak kalahan. Mereka diice lah tahu, bisa jadi tinggal kalahan terus, tapi orang apa kalahan mampunya gitu. Jadi ngece, menghina yang dosa besar itu hukumnya dosa besar, ketika ada unsur merendahkan, ketika ada unsur menghina. Tapi ngece-ngece yang tidak ada unsur menghina tadi aslinya nggak masuk dosa besar. Cuman tetap kita hati-hati, kalau ternyata itu nyakiti orang lain, ya kita lebih baik memilih kalimat-kalimat yang balik ke ayat. Jiwala talmizu anfusakum, itu kalian jangan mengece, menghina diri kalian sendiri. Maksudnya bukan kalau kita dilarang menghina kita, tafsirnya enggak gitu. Tafsirnya itu kita menghina orang lain, terus orang lain menghina kita, sehingga kita dianggap menghina diri kita. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan memanggil dengan gelar-gelar. Nah ini tafsirnya, la tata'au bil alqab wa jallati yasu'u syakhsa sama. Janganlah memanggil dengan gelar-gelar yang sebenarnya dia itu enggak suka ketika dipanggil dengan gelar tersebut. Jadi ada poin yang dilarang itu ngasih dan dia nggak suka dengan gelar tersebut. Maka kalau ngasih gelar tapi dia suka atau dia fine-fine aja, enjoy aja, dikasih gelar itu, aslinya tidak termasuk ayat. Nah, kemudian di sini juga disebutkan ayat ini turun terkait dengan Bani Salamah, yang mana pada waktu itu disebutkan di sini qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa laisa fina rajulun illa walahu ismani aw salasah fakana idza tumiya ahadun minhum bismin min tilkal asma qalu ya Rasulullah innahu yaqdabu min hadza fanazalat wala tanabazu
alqa. Jadi ayat ini turun, potongan ayat ini turun, wala tanajasu bil alqab, itu sebelumnya ketika Kanjeng Nabi sampai di Madinah, itu beliau dikabari bahwasanya orang-orang Madinah itu rata-rata mempunyai nama lebih dari 1, 2 atau 3 nama. Ya, julukan-julukan itu. Wong desa ya rata-rata ngoten. Nah, sebenarnya ya Rasulullah, ketika mereka dipanggil dengan nama itu atau salah satu nama itu, mereka tuh aslinya marah. Fa innahu yaqul. Enggak seneng, marah dia. Aslinya. Ning do diundang-undang kaya ngono iku. Maka kemudian turun ayat wala tanabazu bil alqab. Jadi setiap gelar atau panggilan yang bukan namanya kok kemudian dia dipanggil dengan gelar itu marah atau enggak suka, maka itu tidak dilarang oleh Allah. Tapi kalau misalkan dia dipanggil dengan gelar tapi baik-baik Surapopo, ini kenapa? Misal ada orang nggak tahu lah namanya siapa tapi dipanggil Gareng, orang Gareng, jenenge ini rak Gareng, ini didang Gareng ya nolah ya ora piye-piye ya ora selek, maka manggil Gareng boten dosa, tidak dosa itu karena dia yang dipanggil juga selek, ya ora piye-piye, tidak marah, malah kesuwur ya. Gareng suwur tahu. Nah, atau mungkin gelar manusia kan kuatan ya. Kuatan termasuk rata-rata panggone kok ya digelar kabeh. Ana sing lotek, ana sing gaper, ana sing akeh lah pokoke. Gandong ya. Pokoknya rata-rata duwe. Catatannya ketika dia dipanggil dengan itu kok sebenarnya tidak suka, sebenarnya marah, maka yang manggil dosa. Nek boten ngamuk, boten dosa. Ini yang pertama. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan lagi, kalimatnya itu secara lafaz jelek atau tidak? Secara lafaz itu fahish atau tidak? Ini juga diperhatikan. Kalau kalimatnya itu sendiri memang sudah jelek, bukan kalimat yang netral, tapi jelek, konotasinya jelek, meskipun dia tidak marah, itu sudah tidak boleh. Karena ngomong jelek itu sudah tidak lagi belajar suinal qaul. Ada ayat lain di surat An-Nisa. Misalkan Yun Sewu ya, apa contohnya kalimat yang jelek kewan-kewan lagi misalnya. Orang kancane diundang ra iso muni. Jen susah angel. Dengan apa ya? Orang kancane diundang kewan misalnya. Meskipun dia tidak marah, tapi diundang kewan itu sudah tidak boleh. Karena itu termasuk jahro bisu, sudah ngomong dan terjelek. Jadi kalau kalimatnya sudah jelek, mau dia marah atau enggak marah itu sudah tidak boleh. Kalau kalimatnya jelek dan dia marah, itu dosanya double. Kalau kalimatnya netral, dia tidak jelek, tidak baik, seperti tadi misalkan Gareng, kok dia marah, dosanya tetap ada karena bikin marah. Tapi kalau kalimatnya netral dan dia tidak marah, maka tidak dosa. Nah, sama-sama ngasih gelar, mending ngasih gelar yang baik. Mestinya ngoten, gelar-gelar yang baik itu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Apakah dikasih gelar Asyiddi, gelar yang termasuk ganjaran jenengan kalau manggil dengan gelar yang baik. Umar dikasih gelar Al-Faruq. Nah, belum haji dipanggil Pak Haji. Gelar sing apik itu. Itu anggap aja min babi doa. Anggap aja ketika dengan dipanggil Pak Haji, kok kalau didongakno ndang haji. Sambil amin mawon. Amin aja dulu.
jabatan gitu kan juga kadang-kadang masih dipanggil. Ini yang dipanggil itu ya tidak senang ya, tapi karena kebiasaan terus ya terus. Saya dulu pernah punya jabatan care misalnya, wis lengser jadi rek care. Jabatan care itu jabatan aslinya gelar yang baik kan, tapi kalau emang dia marah, dia nggak suka, mau ngaku serak care jadi care. Kalau dia memang bermarah, ya nggak boleh aslinya manggil care, karena dia yakdok, karena dia sudah nggak suka dan marah. Yo kalau dia tahu dia marah, yo jangan manggil care. Tapi kalau saking kelinonya kabeh wong ngundang care, terus dia lama kelamaan wis sudah. Yo ketika dia sudah memutuskan setelah ngundang care, yo berarti sudah enggak masalah karena dia sudah tidak marah lagi. Nah, jadi Pak Guru, yang orang ajar tidak Pak Guru, orang kiai tidak. Itu panggilan-panggilan yang baik itu. Sangger amin mawon, muga-muga jadi kiai. Nah, jadi gelar-gelar yang baik itu hukum aslinya malah bagus. As-Siddiq, Al-Faruq, misalkan Dzunnuran dan seterusnya bagus itu. Maka kalau sama-sama manggil ya kasih gelar yang Pak Haji dan seterusnya. Terus itu kata dasar Nabi yang dipanggil yang kiai memang begitu. Dawil Yaden, wonten ya tidak apa-apa, karena bisa jadi gelar-gelar itu konotasinya baik, senang nulung wong, sergap nulung wong dan seterusnya. Ya tidak apa-apa, ngasih gelar-gelar yang baik. Jadi memang ada gelar-gelar yang konotasinya baik dan itu bagian dari yang dibiasakan di zaman nasional. Dengan contoh itu aja. Termasuk Abi Hurairah dipanggil bapak kucing itu ya gak marah, ya gak apa-apa, karena dia senang kucing yang menulet-nulet di dirinya. Ya, sehingga dipanggil Abi Hurairah. Dan betul apa? Karena itu gelar yang tidak bikin marah, bahkan senang ketika dipanggil. Bin Salis Mulfusu Badal. Nah, manggil dengan gelar yang tidak baik tadi, yang bikin marah tadi, itu termasuk kefasikan. Kefasikan kuelek, atau sangkoto. Jadi jangan manggil dengan gelar yang bikin marah, apalagi gelar-gelar yang buruk, karena itu dianggap sebuah kefasikan. Bahkan dianggap kefasikan setelah wa lam yatub fa ulaika humul. Kok dia enggak tobat, maka dia tercatat sebagai orang yang dolim. Nah, sehingga sekali lagi demi menjaga ukhuwah, kan ini ayat-ayatnya tentang ukhuwah, ya sebisa mungkin kita manggil tidak dengan panggilan yang bikin dia, justru kalau perlu kasih gelar-gelar yang baik, kalaupun itu belum pantas baginya, anggap aja sebagai ya, sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian bisa demikian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.